Hai guys, kembali lagi bersama Mimin. Mimin kali ini akan mereview film action yang berjudul The Big Four. Di sebuah panti asuhan Sharif Family Foundation, seorang suster mengantarkan anak kecil ke panti asuhan itu. Namun, tempat itu tampak mencurigakan. Lalu, perawat yang ada di situ membawa anak kecil tersebut masuk ke dalam. Dan benar, di dalam terdapat banyak sekali anak kecil yang disiksa. Dan anak kecil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ruangan. Tak disangka, sosok anak kecil tersebut bertemu dengan sosok pria dewasa. Anak itu menanyakan, "Sebuah tempat apakah ini?" Dan sosok lelaki dewasa itu mengatakan bahwa ia akan aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan tak lama kemudian, seorang perawat dan salah satu orang lainnya membuka pintu ruangan tersebut dan akan membawa salah satu dari mereka. Namun, yang dipilih yaitu sosok lelaki dewasa tersebut. Lihat, tunggu dulu. Dia aja nih. Usus dia lebih bagus. Saya suka makan belatung. Saya suka makan babi. Saya suka makan belatung dalam. Jangan. Organ tubuh saya udah expired. Dan ternyata, sosok pria tersebut dibawa ke ruangan operasi. Dan di ruangan yang berbeda, terdapat pemilik yayasan yang bertemu dengan klien untuk bernegosiasi. Dan saat operasi akan dimulai, dan yang terjadi adalah Kamu benar, Sari. Penyesalan memang tidak ada gunanya. dan ya, klien tersebut dan salah satu perawat dan pria itu, mereka adalah superhero yang akan menyelamatkan anak-anak yang ada di panti tersebut. Gak apa-apa. Dan disitulah terjadi perkelahian. Sementara itu, ada yang bertugas menyelamatkan anak-anak dan ada yang terus berkelahi mengelabui musuh. Perkelahian itu masih terus berlanjut dan mereka berhasil membawa anak-anak tersebut keluar. Dan ternyata musuh yang ada di luar sudah menunggu dan terus menembak. Sementara di luar juga terdapat satu superhero lagi untuk menangani musuh yang berada di luar. Dan baku tembak-menembak terjadi. LDR itu lebih jipan. Kenapa sih? Kayaknya sungkan betul mau minta tolong gitu. Dan baku tembak-menembak pun berakhir dan kemenangan milik penjahat baik tersebut. Dan mereka adalah The Big Four. Petrus adalah ayah angkat dari The Big Four. Dan mereka dipimpin oleh Petrus. Ini adalah Dina, anak kandung dari Petrus. Setelah semua selesai, Petrus akan melakukan sesi foto bersama dengan Dina yang akan dilantik sebagai polisi. Bagus. Mereka lalu pulang bersama. Di tengah perjalanan, Dina ingin tahu bapaknya bekerja sebagai apa. Tetapi Petrus tidak menjawabnya. Dina merasa kesal. Dengerin papa bohong, terus ngeles, terus jujur bisa sekali-sekali. Bukan begitu. Iya, terus Setelah itu, Petrus mendatangi rumah keempat anak angkatnya. Dan ia akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Petrus mengatakan bahwa ia akan pensiun dari semua ini. Keesokan harinya, Petrus sudah siap untuk datang ke pelantikan putrinya tersebut. Sementara Dina sudah menunggu kedatangan Petrus. Saat Petrus akan datang ke pelantikan Dina,
ia mendapatkan kiriman bunga. Dan yang terjadi adalah Petrus dibunuh orang yang tidak dikenalnya. Sementara Dina kecewa karena Petrus tidak datang. Dan di hari itu juga Topan berkunjung ke rumah ayahnya, dan Topan melihat ayahnya sudah berlumuran darah. Sementara itu, Dina pulang dengan perasaan kesal. Sesampainya di rumah, Dina kaget melihat ayahnya tergeletak di bawah. Dina mengira Topanlah yang membunuh Petrus. Dina menembak Topan dan Topan langsung berlari keluar rumah. Kemudian Dina menangis memeluk Petrus. Sesampainya Topan di tempat tinggalnya, Topan mengatakan kepada 3 saudaranya itu bahwa Petrus telah meninggal. Dan Topan mengajak 3 saudaranya itu untuk pergi dari kota itu. 3 tahun kemudian, Dina telah menjadi anggota kepolisian. Dina dipanggil untuk menemui komandannya. Karena Dina tidak pernah mengambil cuti, komandannya memberikan Dina cuti untuk berlibur ke berbagai tempat. Dan salah satunya adalah Berlin. Tetapi Dina menolaknya. Sesampainya di rumah, Dina memikirkan kembali bahwa Petrus pernah berfoto di salah satu tempat di Berlin. Dan kemudian Dina mencari foto tersebut. Dan tak disengaja foto itu jatuh. Ketika Dina akan mengambilnya, Dina menemukan Petrus berfoto dengan 4 seorang anak. Dina merasa kesal dan marah. Keesokan harinya, Dina bertemu dengan Kapten Hasan. Kapten Hasan itu adalah sahabat kecilnya Petrus. Dina mengatakan ia akan membuka kembali kematian Petrus dan dia akan ke Pulau Berlin. Namun Kapten Hasan melarang Dina untuk ke Pulau Berlin. Tetapi Dina tidak mendengarkan Kapten Hasan tersebut. Di scene lain di Pulau Berlin, terdapat rumah yang di dalamnya banyak sekali mayat yang tergeletak. Dan ternyata itu ulah Antonio, seorang penjahat yang berkuasa di Pulau Berlin, dan ia mengkhianati bosnya sendiri. Dan kemudian Antonio mendapatkan panggilan masuk dari rekannya. Halo. Dan di hari itu juga, Dina sudah sampai di Kepulauan Berlin. Dan kemudian ia segera menuju villa. Selama di perjalanan, Dina terus saja memperhatikan foto tersebut. Sesampainya di villa, Dina bertemu dengan Topan. Sementara Topan tinggal di villa tersebut. Tanpa basa-basi, Dina lalu menanyakan perihal ayahnya kepada Topan. Dan Dina juga ngotot untuk tinggal di villa tersebut. Sebenarnya saya kesini mau cari seseorang. Papa saya yang ini. Mungkin Mas Topan pernah ngeliat dia di sini atau yang ini. Pernah? Enggak. Ketika Topan mengantar Dina menuju kamarnya, tiba-tiba Topan melihat 2 orang sedang menuju villanya. Topan pun curiga bahwa orang-orang tersebut adalah orang suruhan Antonio. Dan benar, orang-orang itu datang untuk mencari Dina. Dan tiba-tiba Topan dikeroyok oleh 2 orang tersebut. Dan Topan menyetel musik yang sangat kencang agar Dina tidak mendengar kerusuhan di lantai bawah. Karena Dina merasa aneh dengan Topan, Dina menyusul Topan di lantai bawah. Begitu pintarnya Topan sehingga Dina tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah. Sesampainya Dina di bawah, Dina melihat bahwa villa tersebut sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. Dan Dina menemukan foto Petrus. Kemudian Dina menanyakannya kepada Topan.
Dan Topan pun memberitahu Dina bahwa Petrus adalah ayah angkatnya. Dan Topan pun meminta Dina untuk mengobrol kembali besok. Keesokan harinya, Topan menepati janjinya kepada Dina. Dan Topan pun memberitahu Dina apa yang terjadi. Dina lalu pergi meninggalkan Topan. Akan tetapi, Topan mengajak Dina untuk menemui saudaranya, yaitu Jenggo. Di tempat Jenggo, Dina disuguhi ramuan. Akan tetapi ramuan itu tertukar, dan Dina pun sudah meminumnya. Ia keracunan kodok. Dina? Dan perilakunya menjadi sangat konyol dan kocak. Saya makan kau. Dina, kamu gak apa-apa. Lalu Pelor datang untuk memamerkan tembak barunya, dan Dina semakin menjadi-jadi. Ketika Dina lengah, Jenggo meniupkan serulingnya yang anak panahnya mengandung obat bius. Dan Dina diikat di luar rumah. Sementara itu, Antonio dan anak buahnya mendatangi rumah Jenggo. Lalu Topan menceritakan kepada dua saudaranya itu bahwa ada orang yang mengikuti Dina. Mereka merasa bahwa mereka sekarang dalam bahaya. Karena mulai panik, mereka tidak menyadari bahwa Dina telah kabur. Tidak lama setelah itu, Antonio dan anak buahnya sampai di tempat. Dari luar rumah Jenggo ditembak ratusan peluru oleh anak buah Antonio. Dan Topan pergi lewat pintu belakang untuk mencari Dina. Kemudian Jenggo menyuruh Pelor untuk pergi dari rumah itu. Pelor kabur ke dalam hutan, dan ia dikerumuni oleh musuh. Akan tetapi Dinar dan Topan menyelamatkannya. Topan lalu membawa salah satu anak buahnya Antonio kepada Antonio. Dan tak disangka Antonio malah menembaknya. Hingga akhirnya baku hantam itu pun terjadi. Topan cukup kewalahan, dan Antonio pun mengatakan bahwa ia adalah anak angkat dari Petrus juga. Tetapi Petrus lebih memilih The Big Four, dan Antonio sekarang akan balas dendam. Ketika Antonio ingin menghabisi Topan, tiba-tiba terdengar suara. Ternyata itu Pelor dan Dina. Dan Dina menembakkan basokannya ke angkasa. Dan seketika itu asap merah keluar. Sementara mereka berhenti di suatu warung. Dina mengobati luka Topan, namun ia melihat bekas luka Topan. Dina mengobati luka Topan, namun ia melihat bekas luka Topan. Dina marah mengetahui kalau Topanlah orang yang ia cari-cari selama 3 tahun. Ia kecewa lalu pergi meninggalkan mereka. Lalu Pelor mengejar Dina. Pelor mengajak Dina untuk menemui Alpha, sedangkan Topan dan Jenggo mencari tumpangan di jalan. Dan mereka tiba di tempat bar. Mereka berdua mencari informasi tentang Antonio. Lalu si pemilik bar tersebut memberikan sebuah buku berisi identitas asli nama anak angkat Petrus. Dan mereka menemukan data dari Antonio, dan nama aslinya adalah Subranto. Di tempat lain, Antonio dan rekannya bersiap kembali untuk menyerang The Big Four. Sementara Dina dan Pelor pun juga telah sampai di tujuan. Mereka pun menemui Alpha. Lalu Dinar dan Alpha mengobrol. Alpha menceritakan semua kepada Dina. Dina terkejut mengetahui bahwa ayahnya seorang kriminal. Lalu Alpha dan Dina pun bertengkar. Dan tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh musuh.
ini mereka akur dan bekerja sama lagi. Dan sayangnya Pelor yang tidak bisa berantem langsung KO diajar oleh musuh. Lalu Dina dan Alpha sudah berhasil menghabisi anak buah Antonio. Dan dari belakang, asisten Antonio menembakkan bazooka-nya dan mereka terpental. Beruntung Topan dan Jinggo sampai di sana tepat waktu. Mereka kemudian melarikan diri. Mereka berempat menaiki kapal meninggalkan tempat itu. Lalu Antonio menelpon dan mengancam untuk membunuh Pelor kalau mereka tidak datang ke villa secepatnya. Lalu malamnya mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Pelor. Topan, Dina, dan Jinggo terkejut karena Alpha menyembunyikan banyak senjata di perahunya. Dan di villa, Pelor diceramahin Antonio. Ia menyombongkan dirinya. Namun, Pelor mengatakan bahwa Topan lebih hebat dari Antonio. Antonio yang merasa kesal dan marah, lalu menendang kursi Pelor hingga terbalik. Keesokan harinya, mereka sudah siap untuk menyerang Antonio. Keluarga. Tak lama kemudian, semua mobil memasuki villa, dan Antonio menyuruh anak buahnya untuk menembaki mobil tersebut. Namun ternyata mobil itu kosong, dan ternyata mobil itu berisi bom meledak dengan sempurna. Lalu Dina dan Alpha maju dengan santai karena dari kejauhan ada si sniper handal dan Topan sudah menyelinap di tengah-tengah musuh. Setelah menghabisi yang berada di luar, mereka pun masuk ke dalam rumah dan Alpha membuka pertempuran itu. Dina dan Topan berada di lantai 2 dan terjadi pertarungan sengit antara Topan dan Antonio. Sementara itu, di bawah terjadi baku hantam antara Alpha dengan asisten Antonio, dan kemudian Jinggo datang untuk menyelamatkan Alpha. Lalu, asisten Antonio mematahkan senjata kesayangan Jinggo, dan dari belakang Alpha memukul kepala asisten Antonio menggunakan kayu hingga terkapar. Berpindah scene ke Antonio dan Topan. Antonio berlari menuju Pelor untuk mengancam membunuh Pelor. Bukannya panik, Topan malah mengejek Antonio dengan nama Suranto, dan Antonio terpancing. Suranto. 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 Yang suka main dengan pisau-pisau kecil ya. Suranto, ojo guyu, Cok. Oh, Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone, Cok. Oi, Suranto mau masuk Big Four. Tak pateni yo. Pateni yo. Lalu Topan melemparkan pisau tepat di dada Antonio. Antonio pun terjatuh dan tewas. Lalu Pelor membawa Dina menemui Topan, dan Dina menyuruh Pelor keluar. Dina mengeluarkan borgolnya untuk menangkap Topan, dan mengatakan telah menelpon polisi. Tanpa basa-basi, Topan memberikan salam manis perpisahan. Dan tanpa Dina sadari, Topan telah memborgol satu tangan Dina di jendela. Topan memberikan topi Petrus kepada Dina, ternyata ada kunci di belakang topi itu. Dan itu adalah kunci borgol. Dan The Big Four kemudian berpamitan kepada Dina. Dan misi The Big Four akhirnya selesai.